tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sangat mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Adik sangat mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Halo teman pemilih, balik lagi di Icak-Icak Podcast KPU Kota Bengkulu. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan Bapak Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bengkulu, Bapak Risan Lubis. Halo Pak, apa kabar? Halo, selamat sore. Sore Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan dirinya Pak kepada teman pemilih kita yang sedang menyaksikan tayangan spesial ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Risan Lubis, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Saat ini dipercaya sama kawan-kawan di Divisi Teknis itu Mbak Caca. Sebenarnya apa sih Pak tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ini Pak? Ya, tugas Divisi Teknis ini Mbak, ini mengkoordinasikan, kemudian menyusun apa untuk pendataan dapil, kemudian verifikasi atau partai politik, sampai ke tahapan pemungutan suara, kemudian penetapan itu di Divisi Teknis Mbak Caca. Berarti sebagian besar tahapan ini berada di teknis Pak? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Untuk tahapan pemilu kemarin ini apa aja Pak yang sudah dilaksanakan di Divisi Teknis? Ya, kalau pertanyaannya dilaksanakan seluruhnya di Divisi Teknis itu seluruh tahapan itu kita laksanakan. Dari verifikasi partai politik, kemudian penyusunan alokasi kursi sampai ke penetapan calon terpilih itu sudah kita laksanakan semua, Mbak Caca. Kalau untuk pilkada sendiri Pak? Ya, kalau untuk pilkada sendiri juga sama, kita laksanakan semua seluruh tahapan yang di Divisi Teknis. Alhamdulillah sudah kita laksanakan secara optimal. Optimal. Jadi lancar, jalannya lancar ya Pak. Untuk mendukung tahapan ini kan tentu Pak didukung dengan digitalisasi. Ya. Untuk di Divisi Teknis sendiri ini ada apa aja nih Pak? Jadi Mbak Caca, kalau di Divisi Teknis itu ada beberapa digitalisasi itu. Nah, itu seperti ada Sidapil, kemudian Sipol, kemudian ada Silon, kemudian di situ ada Sikadeka, kemudian Simpau dan Sirekap. Banyak berarti Pak ya? Ya, lumayan banyak. Berarti setiap rangkaian tahapan beda-beda? Beda. Ya. Ada semua itu. Ada semua. Kan ini Pak, pengalamannya ini bisa diceritakan karena kan di teknis ini kan banyak banget nih. Dalam tahapan ini kan semuanya ada di teknis nih. Kira-kira apa nih pengalaman yang berkesan nih untuk Bapak nih? Banyak Mbak Caca, kalau yang berkesan di teknis ini kan, ya di teknis ini kan kita kalau di lapangan itu kan melakukan verifikasi faktual ke lapangan, kemudian kawan-kawan dari kawan-kawan Pantarli, kemudian kawan-kawan PPS, itu banyak sekali Mbak Caca apa yang ada. Kita harus masuk ke sana, kemudian di sana situasinya ada banjir. Kayak kemarin kita kalau nggak salah itu Pantarli kita itu dikejar sama anjingnya warga itu sampai digigit itu Mbak Caca. Digigit Pak? Iya, itu Mbak Caca. Sebegitunya untuk menyukseskan pemilu yang pilkada ini Pak ya, sampai ada yang digigit anjing. Iya, jadi itu kan salah satu bentuk tanggung jawab dan kesungguhan kita di penyelenggara ini untuk
kesuksesan pemilu kemudian pilkada supaya terjadi demokrasi ini yang sangat berkualitas Mbak Caca. Sangat menarik ini Pak. Selain pengalaman nih, tentu ada tantangannya nih Pak. Apa aja sih Pak tantangannya ini? Kalau berbicara masalah tantangan ini, sebetulnya tantangan ini kita nikmati Mbak Caca. Nikmati. Tantangan ini kita nikmati karena kalau kita di KPU khususnya itu di divisi teknis itu kerjanya tim. Nah, kita membangun tim ini secara bisa dikatakan kekeluargaan Mbak Caca. Jadi saya sebagai pengampu divisi juga tidak memposisikan diri lebih tinggi dibanding kawan-kawan yang ada di Kasubag kemudian staf-staf. Ya tujuan kita sama untuk mensukseskan ini. Nah itu yang membuat kita itu ya happy Mbak Caca. Walaupun kita kalau di divisi teknis ini julukannya itu ada divisi teknis ini pasukan 2359 ini Caca. Kenapa tuh Pak? Nah ini artinya ya kawan-kawan di divisi teknis ini khususnya ini kan orang-orang yang fisiknya itu lebih dari kawan-kawan yang lain. Walaupun banyak juga kawan-kawan dari divisi teknik, dari divisi yang lain ini juga ikut bergadang Mbak Caca. Karena pembangunan sistem kita kerja di KPU ini kan semangat bersama. Nah jadi di jam 2359 ini rata-rata divisi teknis Indonesia ini, bukan di Kota Bengkulu aja Mbak Caca. Ini karena kerja kita itu ekstra, tapi tantangan ini itu tadi kita nikmati ya, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menciptakan pemilu ini ya berkualitas. Ya itu kesungguhan kita dalam mengemban amanah ini Mbak Caca. Berarti tantangannya ini tidak terasa karena dinikmati dan dijalani bersama-sama tim ya Pak. Betul. Berarti sangat solid nih nih. Untuk harapannya ke depannya nih Pak untuk pemilu dan pilkada. Ya harapan kita ke depan terkhususnya ke masyarakat masyarakat khususnya Kota Bengkulu ini, karena KPU ini bukan cuman untuk orang segelintir yang bisa memiliki, yang bisa mengawasi. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi harapan kita masyarakat ini ikut serta di dalam mensosialisasikan pemilu kemudian pilkada. Habis pemilu itu kan pilkada, mensosialisasikan itu. Jadi partisipasi masyarakat ini kita harapkan ya maksimal Mbak Caca untuk menunjang kualitas daripada demokrasi ini Mbak Caca. Berarti masyarakat ini harus berpartisipasi lebih aktif lagi ya Pak ya. Terakhir nih Pak, apa pesan untuk masyarakat Kota Bengkulu khususnya nih Pak? Ya pesan saya itu tadi Mbak Caca, masyarakat harus memiliki perasaan yang tinggi, rasa memilikinya itu Mbak Caca, rasa memiliki terhadap KPU ini tinggi, bahwa KPU ini ya punya kita bersama. Jadi kita sukseskan, kita partisipasi kita penuh, sama-sama mensosialisasikan apa yang menjadi tahapan saat itu di KPU ini sendiri. Jadi masyarakat itu ya harapan kita ikut di dalam KPU ini Mbak Caca. Baik Pak, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ica-Ica Podcast KPU Kota Bengkulu. Tetap sehat Pak, karena cuaca kita nih kadang mendung, kadang hujan. Sedikit nih informasi untuk teman pemilih kita. KPU Kota Bengkulu menyediakan ruang untuk pembelajaran demokrasi. Ada namanya Rumah Pintar Pemilu. Jadi untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah ingin belajar demokrasi, boleh datang ke kantor KPU Kota Bengkulu.
Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe KPU Kota Bengkulu, YouTube KPU Kota Bengkulu. Teman pemilih, sampai jumpa di tayangan spesial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.